Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan profesional dan juga millennials. Kembali saya Pujo Rizaldi menjumpai Anda di materi terbaru saya. Kali ini saya ingin mencoba membahas mengenai materi yang menarik, yaitu bertobatlah sebelum ajal menjemput. Sebelum saya memulai materi ini, alangkah baiknya jika Anda subscribe terlebih dahulu, like, share, dan juga komen ke teman-teman Anda dan juga kepada keluarga Anda. Semoga materi ini bisa menginspirasi dan juga memberikan motivasi bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya mendoakan bagi Anda semuanya agar murah rezeki, dimudahkan segala urusan dan dilunaskan segala hutangnya. Dan rekan-rekan profesional juga milenial, saya juga mendoakan Anda sehat selalu dan dilimpahi rahmat dan rezeki yang luar biasa dalam hidup Anda. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan bahas langsung terkait mengenai bertobatlah sebelum ajal menjemput. Kematian adalah suatu kepastian, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, dan semua telah tertulis dalam catatan takdir. Maka seorang yang beriman tentu akan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian itu. Untuk itu perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunlah kepada Allah dari dosa-dosa yang telah lalu dengan bertekad untuk menempuh hidup baru di jalan Allah Ta'ala. Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang akan menerima taubat hambanya sebesar apapun dosanya. Jika telah datang kematian dan kita belum sempat bertaubat, maka jangan kita salahkan kecuali diri kita sendiri. Jika Allah mengazabnya di alam kubur, maka Allah mengazabnya dengan keadilan. Jika Allah menghempitkan bumi ke tubuhnya sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan, maka Allah menyiksanya dengan keadilannya. Dan jika mereka merasakan kesengsaraan di padang mahsyar dan tidak mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, maka itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Dan ketika mereka diazab di neraka, itu adalah karena kesalahan mereka sendiri. Allah tetap maha adil dan tidak berbuat zalim kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya. Allah telah memperingatkan manusia dengan kematian. Allah telah memperingatkan untuk bertobat sebelum ajalnya tiba. Dan Allah telah mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Kebaikan dan rahmat Allah telah dicurahkan. Jalan dan rambu-rambu telah digariskan. Apa yang bermanfaat bagi mereka dan yang bermudarat bagi mereka telah Allah jelaskan. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan, ikutlah jalan dan rambu-rambu itu. Sedangkan barang siapa yang telah menolaknya, berarti enggan untuk mendapatkan kebaikan yang kekal dan memilih kebinasaan. Hanya orang yang sombonglah yang enggan untuk masuk surga. Hanya manusia yang kecillah yang mengingkari kenikmatan Allah dan tidak mensyukurinya. Ingatlah, kematian terus mendekat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hal itu berarti pintu taubat semakin dekat untuk ditutup. Barang siapa yang terlalu yakin umurnya akan panjang, maka dia akan kecewa. Barang siapa yang merasa akan terus hidup dan tidak akan mati, pasti dia akan merugi. Dan barang siapa yang ingin hidup 1000 tahun lagi, maka dialah Yahudi yang cinta dunia dan takut mati. Syarat yang harus dipenuhi agar taubat diterima adalah syarat pertama, ikhlas untuk Allah, yaitu orang yang berharap supaya Allah menerima taubatnya serta mengampuni maksiat yang telah dilakukannya. Dengan taubatnya itu ia tidak bermaksud ria di hadapan manusia atau demi mendapatkan kedekatan dengan mereka, dan bukan juga semata-mata demi menyelamatkan diri dari gangguan penguasaan kepadanya. Tapi dia bertobat hanya demi mengharapkan wajah Allah dan pahala di negeri akhirat dan supaya Allah memaafkan dosa-dosanya. Syarat kedua adalah menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Sebab perasaan menyesal dalam diri seseorang manusia itulah yang membuktikan dia benar atau jujur dalam bertaubat. Ini artinya dia menyesali apa yang telah diperbuatnya dan merasa sangat sedih karenanya. Dan syarat ketiga adalah meninggalkan dosa yang dilakukannya itu. Ini termasuk syarat terpenting untuk bisa diterimanya taubat. Meninggalkan dosa itu maksudnya adalah apabila dosa yang dilakukan adalah karena meninggalkan kewajiban, maka meninggalkannya ialah dengan cara mengerjakan kewajiban yang ditinggalkannya itu. Seperti contohnya ada seseorang yang tidak membayar zakat, lalu dia ingin bertaubat kepada Allah, maka dia harus mengeluarkan zakat yang dahulu belum dibayarkannya. Dalam kondisi bagaimanapun, setiap insan harus meninggalkan dosa yang dia perbuat pada saat dia bertobat. Apabila dia tidak meninggalkannya, maka taubatnya tertolak dan tidak akan bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, itulah materi saya terkait mengenai bertobatlah sebelum ajal menjemput. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi Anda dan juga keluarga tercinta, dan tentunya bisa memberikan kemudahan bagi Anda dalam menjalani taubat Anda. Akhir kata, saya Putra Saldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi